Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah. Dan sekarang kita masih membahas tentang rukun salat. Sekarang yang akan kita bahas rukun salat setelah i'tidal. Apa? Sujud. Sujud ini adalah satu keadaan yang sangat penting yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba tersebut bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu surat Al-Alaq disebutkan wasjud waqtarib, dua kata yang diiringkan, wasjud, sujud, waqtarib, dan mendekatlah. Berarti ya salah satu hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan sujud. Nah, sujud ini kan rangkaian daripada sholat. Berarti orang itu kalau pengen cepat dekat dengan Allah dengan cara sholat, maka di sini dijelaskan kalau ada orang dekat dengan para pejabat, dekat dengan orang-orang kaya, dekat dengan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, dia bisa diangkat jabatannya, maka bagaimana jika dia dekat dengan Allah? Pasti lebih tinggi derajatnya dibanding ketika dekat dengan sesama manusia. Dalam sebuah hadis, sebelum kita membahas tentang rukun-rukun sujud, apa syarat-syarat sujud, dalam sebuah hadis tentang keutamaan sujud, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'ah. Tidak ada satupun seorang muslim yang bersujud kepada Allah kecuali Allah angkat baginya satu derajat dan Allah hapus baginya satu kesalahan. Itu ketika bersujud. Sujudnya sudah berapa kali kan begitu. Makanya dulu ada salah seorang sahabat yang memohon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku termasuk orang yang mendapatkan syafaatmu dan jadikan aku termasuk orang yang bisa menemanimu di dalam surga. Apa jawaban Rasulullah? Ini bikasrati sujud. Bantulah aku untuk memperbanyak sujud. Rasulullah tidak langsung, oh ya akan saya kabulkan, tapi dengan cara memperbanyak sujud. Artinya di situ harus banyak sholat. Nah, sujud ini tidak sama seperti rukun-rukun yang lain. Rukun-rukun yang lain itu kan satu kali semua. Ya. Ruku satu kali, i'tidal satu kali, sujud berapa kali? 2 kali. Di dalam kitab Busyrul Karim dijelaskan kenapa kok sujud ini beda dengan yang lain, kok harus diulang 2 kali? Li'annahu ablaghu fit tawadhu, karena itu lebih bisa mendorong orang untuk tawadhu. Yang kedua alasannya untuk menghinakan setan, karena setan ini paling tidak suka ketika orang itu sujud. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan Umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Dulu Nabi Adam itu diperintah untuk sujud, kemudian dia bersujud akhirnya mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud fa asaitu fali annar. Dan aku diperintahkan untuk sujud. Yang dimaksud siapa? Iblis. Tapi aku tidak mau sujud sehingga aku mendapatkan neraka. Nah, itu keutamaan sujud itu banyak, di antaranya yang tadi disebutkan. Dan orang yang mati dalam keadaan sujud itu adalah mati yang mulia. Maka di sini ada kitab khusus ini. Saya dikasih teman saya dari Situbondo, masih keluarganya Kiai Sufyan. Ini ada kitab namanya Mantu Fiya Minal Ulama wa Huwa Sajidun. Orang-orang yang wafat daripada para ulama sedangkan dia wafatnya dalam keadaan
sujud. Saya lihat di antara daftarnya itu ada di antara Imam Abu Hanifah. Itu wafatnya dalam keadaan salah satu dari 4 madhab itu. Di antaranya juga ada seorang dari Sa'dah Ba'alawi, Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Ada lagi juga dari Duriyah Rasul, Sayyid Ali bin Hasan bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya itu sama semua. Sayyid Ali bin Hasan bin Hasan bin Hasan. Hasannya 3 kali. Baru kemudian bin Ali. Berarti Hasan yang sebelum Sayyidina Ali itu Hasan Hussein itu. Hasan Hussein. Itu juga beliau wafatnya dalam keadaan sujud. Ada juga namanya Musa bin Abi Musa Al-Asy'ari. Ini berarti putranya tokoh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Musa Al-Asy'ari. Itu juga wafatnya dalam keadaan sujud. Ada banyak ulama yang wafat dalam keadaan sujud. Nah, kita akan bahas tentang aturan-aturan di dalam sujud. Sujud termasuk rukun di dalam sholat. Nah, sujud itu tidak akan sah kecuali memenuhi syarat-syarat berikut ini. Ada 9 syarat sehingga sujud itu menjadi sah. Kalau tidak memenuhi 9 syarat ini, maka sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Pertama, ayyasiha ma qablahu. Harus sah rukun sebelum sujud. Ya percuma sujudnya benar tapi rukun sebelumnya tidak benar, ada yang salah, maka sujudnya juga tidak sah. Contoh misalkan sebelum sujud apa? I'tidal. I'tidalnya tidak benar. Kemarin i'tidal itu apa? Tegak kan? Bagi orang yang mampu. Misalkan dia mampu tapi tidak tegak, agak membungkuk, maka tidak sah. Ya walaupun nanti sujudnya itu memenuhi 9 syarat ini, percuma, tidak sah karena rukun sebelumnya tidak sah. Atau i'tidalnya dia tidak tumakninah misalkan, ya sama, sujudnya tidak sah. Harus rukun sebelumnya itu harus yakin benar-benar sah. Kalau tidak sah maka tidak sah sujudnya. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Sujudnya tidak ada niatan yang lain selain sujud. Contoh misalkan pada saat sholat HP-nya ditaruh di depan begitu. Kemudian pada saat kita i'tidal kelihatan, walaupun di silent ya, kan kelihatan itunya apa? Kalau ada telepon atau ada WA kan cahayanya muncul kan. Kemudian ini saya pas sujud sekalian penasaran, ini ada WA masuk dari siapa atau ada telepon dari siapa. Diniatkan untuk itu. Maka sujud yang seperti ini tidak sah jika memang niatnya cuma satu. Tapi kalau niatnya 2, saya niat sujud untuk ngelihat HP yang ada di situ, siapa yang telepon atau siapa yang WA, dan juga niat sujud, maka itu tidak apa-apa, tidak sampai menjadikan batal. Tapi kalau tidak ada perkara-perkara yang memalingkan, tidak perlu niat. Misalkan kita sujudnya normal, tidak ada hal-hal yang kita harus butuh niat, ya sujud normal saja, tidak perlu niat. Ini tadi kan dalam kondisi-kondisi tertentu, itu berarti ada hal yang memalingkan. Ke dalam istilah fikih itu shorif namanya. Ada hal yang memalingkan di sini. Berarti kita harus niat di situ, harus niat sujud, jangan sampai niat untuk yang ini. Begitu. Atau misalkan sujud yang pertama di rakaat pertama itu pas waktu kita sujud, uang kita 100.000 jatuh di situ. Uangnya aja jatuh, taruh di sini. Kemudian dia bangun di rakaat kedua kan. Pada saat ruku dia sudah pikirannya kemana-mana. Ini kalau udah cepat diambil orang ini, uang ini. Maka nanti ketika dia i'tidal mau ruku, kalau niatnya cuma ngambil uang, tidak sah salatnya. Sujudnya tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena niatnya untuk selain sujud.
karena niatnya untuk selain sujud, kecuali diniati dua, maka tetap tidak apa-apa. Coba contoh yang lain apa? Kalau kaget itu saya kira susah untuk niat. Misalkan ya kaget, ada orang main petasan di sebelahnya, kemudian pas waktu dia tidal tiba-tiba kaget langsung ke posisi sujud. Pas waktu dia di posisi sujud, karena saya sudah kadung terlanjur posisi seperti ini, saya niatkan sujud, ini tidak bisa. Kalau langsung diniatkan dari awal juga tidak bisa. Apa contohnya itu tidak masuk di otak kita itu, tidak masuk. Kalau diniatkan dari awal, karena orangnya kan posisinya kaget, mungkin tidak niat itu. Susah kan ya niatnya ya. Ketika dia sudah posisi sujud baru dia niat. Oh sekalian ini saya anggap sujud, tidak bisa. Karena dari awal niatnya tidak sujud. Paham? Paham enggak? Tidak paham tanya. Kalau tidak paham tanya. Ada contoh lain coba, yang niatnya bukan sujud. Contohnya apa yang pernah terjadi? Niatnya bukan sujud. Kalau HP saya kira sering. Contoh-contoh yang sering. Contohnya apa? Misal dia sholat ke masjid bawa adiknya atau bawa anaknya, gitu loh. Kemudian dia duduk di situ di tempat sujud atau dia tiduran di situ. Namanya anak-anak kan, nggak bisa kalau kita kasih tahu, kamu pindah, sholatnya batal nanti. Akhirnya waktu kita mau sujud diniatkan untuk nyingkirkan itu anaknya itu. Niatnya cuma satu, pindah posisinya agak digeser sedikit. Bagaimana sholatnya? Tidak sah. Karena sujudnya niat untuk yang lain. Itu bagi orang yang sudah punya anak atau dia punya adik. Yang belum punya anak ya tidak pengalaman itu. Biasanya anak kecil begitu. Pas waktu sholat ditaruh di sebelahnya. Pas waktu kita lagi enak-enaknya sudah ada di depan sini. Kadang sambil main, kadang tidur-tiduran seenaknya sendiri. Kadang makan tempatnya orang untuk sujud itu, begitu. Jadi kan dua begini, tidur-tiduran, selonjoran begini. Kalau niatnya untuk itu maka tidak sah. Yang ketiga, ayat ma'inna fihi, harus tumakninah. Tumakninah itu tenangnya, diamnya anggota sekiranya cukup untuk mengucapkan subhanallah. Itu sudah dikatakan tumakninah, tapi tumakninah yang amat sangat minimal itu. Tapi untuk sempurnanya seperti yang kita lakukan setiap hari itu dengan membaca dzikir-dzikir yang sudah biasa kita baca. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu sudah tumakninah yang sempurna. Yang keempat, antakuna tumakninatu yakinan. Harus kita yakin bahwa kita benar-benar tumakninah. Kalau misalkan ada orang sudah sujud, kemudian dia berdiri. Pada saat berdiri dia masih ragu-ragu, masih mikir, tadi saya tumakninah apa enggak ya? Tadi saya tumakninah apa enggak ya? Enggak yakin, enggak sah. Harus benar-benar yakin. Maka orang menikah itu juga harus yakin. Satunya yakin, satunya enggak yakin ya enggak jadi. Karena beda keyakinan. Satunya yakin, satunya tidak yakin ya tidak jadi. Gitu loh. Harus benar-benar yakin dia tumakninah. Yang kelima, ini agak penting ini. Sujud dengan 7 anggota sujud. Apa 7 anggota sujud itu? Apa 7 anggota sujud? Dahi 1. 2 telapak tangan. 2 lutut. Terus? Apa yang 2? Bagian dari jari kaki. Telapak kaki. Bagian telapak kaki bagian dalam itu harus 7 anggota sujud itu. Kalau salah satu saja maka tidak sah.
Dan itu 7 anggota sujud itu tidak harus nempel secara keseluruhan. Misalkan dahi bagi orang laki-laki. Yang penting sebagian dahi ini sudah nempel ke tempat sujud, ke lantai atau ke sajadah, maka sudah sah. Maka misal kalau laki-laki ya, ada rambutnya satu saja keluar ke sini. Kemudian ketika sujud, rambut ini menutupi sebagian kulit di dahinya ini. Apakah sah sholatnya? Sah. Kenapa? Karena sudah ada yang mewakili sebagian. Ini saya pernah dengar sendiri ya, pernah dengar sendiri di Masjid Jami ini. Jadi kalau ada laki-laki itu sujud, satu rambut yang kelihatan kemudian menghalangi ke tempat sujud, sujudnya tidak sah. Saya sampai saat ini masih belum menemukan itu referensi dari mana. Karena saya yakin dia madhabnya madhab Syafi'i, orang Indonesia ya. Setahu saya ya, pokoknya ada sebagian saja yang nempel, walaupun sebagian yang lain tidak nempel, tidak masalah. Biasanya orang pakai imamah itu kadang-kadang tidak bisa sempurna. Ada pokoknya sebagian yang nempel di sini, bagian tengah sini. Apakah sah? Sah, begitu. Nah, 7 anggota sujud ini kecuali begini cara pakai kopiahnya, begini misalkan. Nah, ini dahinya ketutup semua ini. Dahinya ketutup semua, kemudian sujud begini. Tidak sah. Kenapa? Karena dahi ini termasuk anggota sujud yang wajib dibuka. Yang wajib dibuka. Kalau tidak dibuka, tidak sah. Atau perempuan pakai ikat sampai nutupi sini. Sampai nutupi sini. Seperti gambar yang kapan hari saya kirim, sampai nutupi sini. Biar rambutnya tidak kelihatan. Iya, tidak kelihatan tapi terlalu over. Akhirnya tidak sah itu nanti. Terlalu berlebihan. Tidak sekalian pakai cadar saja sampai sini. Tidak sah kalau seperti itu. Kenapa? Karena dahinya tidak nempel ke tempat sujud. Atau laki-laki yang rambutnya berponi, nah itu juga sama, menutupi secara keseluruhan. Nah, dahi ini termasuk anggota sujud yang wajib terbuka. Wajib terbuka. Kalau tangan ini sunnah dibuka, berarti kalaupun tertutup sholatnya tetap sah, biar tidak was-was. Jadi kalau ada orang sholat pakai kaos tangan, apakah sah? Sah. Tapi afdolnya dibuka. Berarti afdolnya tidak pakai kaos tangan. Sunnahnya tidak pakai kaos tangan. Mungkin barangkali saya lupa. Saya itu kan kalau ngerukyah itu kan pakai kaos tangan. Pakai kaos tangan. Setelah ngerukyah ternyata lupa belum sholat. Akhirnya sholat pakai kaos tangan. Apakah sah? Sah. Sholat pakai kaos tangan sah. Yang pakai kaos tangan kemungkinan perukyah atau tenaga kesehatan, itu pakai kaos tangan. Kalau yang lainnya buat apa pakai kaos tangan? Atau orang lagi di sawah, tangannya itu takut kasar, takut lecet, jadi dia kan nyabuti rumput, mengarik. Orang ngariknya ini orang soleh, jadi setelah itu dia sholat gitu. Masih tetap pakai kaos tangan. Apakah sah? Sah gitu loh. Sah. Tidak usah kagetan kalau udah tahu ilmunya. Kemudian kaki ini juga sunnah untuk dibuka. Sunnah untuk dibuka. Berarti kalaupun ditutup itu juga tetap sah, tapi makruh. Berarti menyalahi hal yang sunnah. Misalkan orang sholat pakai kaos kaki. Bagaimana hukumnya orang sholat pakai kaos kaki atau kaos tangan? Sholatnya tetap sah, karena kaki dan tangan ini memang sunnah untuk dibuka, tapi kalaupun ditutup itu tidak berpengaruh terhadap sah dan tidak sahnya sholat. Kecuali ini lutut ini karena termasuk bagian dari aurat, walaupun di dalam beberapa pendapat ada yang mengatakan lutut itu tidak termasuk bagian dari aurat. Lutut tidak termasuk bagian dari aurat karena auratnya laki-laki ma baina surra wa rukbah. Ini antara lutut dan pusar.
Jadi sebagian madhab, kalau tidak salah Maliki apa Hanafi itu, ada orang yang sholat pakai celana pendek gitu. Tapi dalam madhab Syafi'i, lutut ini termasuk aurat karena malaitimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka harus ditutup. Maka ya harus pakai sarung atau dia pakai celana. Itu biar ketutup begitu. Dan kalau kaki itu yang harus ditempelkan adalah yang bagian dalam. Yang penting sudah ada yang mewakili walaupun cuma satu. Biasanya kalau semuanya susah, untuk diginikan susah. Ya, susah. Bisa enggak? Susah, kemungkinan kalaupun bisa tiga ini, kemungkinan. Enggak harus semuanya, satu saja boleh. Tapi tidak boleh kalau sujudnya modelnya begini. Dan saya pernah lihat seperti itu. Orang sujud nempelnya cuma ujungnya ini. Ujung ini kan tidak termasuk bagian dalam ujung ini. Tidak boleh. Saya juga pernah lihat orang sujudnya begini. Anggap saja ini kaki ya. Sujudnya begini. Apakah sah? Tidak sah. Dan yang paling aneh saya juga pernah lihat sendiri. Orang sujudnya ini sambil diangkat begini. Diangkat begini. Ya tidak sah. Betul, saya pernah lihat itu. Tidak tahu dia belajar sholatnya dari mana, atau dia waktu itu lagi kesurupan apa gimana gitu. Diangkat begini kakinya. Tidak sah. Atau kadang saya juga pernah lihat orang sujud, ini kan harus nempel ke ini kan. Ada orang sujudnya begini. Mungkin dia atlet atau apa gitu. Atau dia sudah terbiasa jadi bodyguard, jadi terbiasa tangannya mengepal gitu. Begini sujudnya. Saya pernah lihat sendiri tuh sujud begini. Wah, tidak bisa kalau seperti itu sujudnya. Yang harus nempel itu kan bagian telapak tangan ini. Maka ini juga ada hubungannya dengan bab yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ketika tangan menyentuh kemaluannya sendiri. Di antaranya kemaluannya sendiri. Tapi yang membatalkan itu yang bagian dalam. Kalau bagian luar tidak batal. Yang pernah saya contohkan dibeginikan. Untuk mengetahui kita telapak tangan ini mana luar mana dalam dibeginikan. Harus sama rata. Harus sama. Maka yang tidak kelihatan ini bagian dalam. Ketika ini menyentuh kemaluan kita dan kita masih punya wudu maka batal. Ketika tidak yang kelihatan, termasuk ini ya bagian pinggir-pinggir ini kan kelihatan masih. Ini. Ini berarti masuk bagian luar. Jadi kalaupun terutama laki-laki misalkan mandi di sungai ditutup begini, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Karena termasuk bagian luar. Paham? Yang keenam, syarat sujud antakuna jabhatuhu maksyufah walau juz'an mimma yasjudu bihi. Ini dahinya wajib kebuka walaupun cuma sebagian. Tadi itu walaupun cuma sebagian harus kebuka. Yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi katarafi imamatihi au kummihi. Tidak sujud di sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Contoh, kalau laki-laki misalkan saya sholat pakai rida begini, ini panjang. Pada saat sujud ini ke lantai sehingga saya sujud di sini begini. Apakah sah sholatnya? Tidak sah karena saya sujud di benda yang bergerak mengikuti gerakan saya. Ini kalau contohnya laki-laki atau dia pakai imamah kemudian ada ekornya cukup panjang dianukan ke depan. Nah, ini pada saat sujud itu kan otomatis ekornya nempel ke begini terus sujud begini. Ini juga tidak sah. Kalau perempuan itu kemungkinan contohnya ininya agak lebar, agak panjang, pas dia sujud begini. Begini. Maka itu juga tidak sah. Kenapa? Karena dia sujud di benda yang bergerak
mengikuti gerakannya, tidak boleh. Kalau perempuan contohnya apa selain itu? Hah? Mukena potongan. Oh, nanti ininya ya, yang bagian depan jadi kayak sajadah begitu ya? Nah, itu kurang aman berarti kalau mukena potongan. Akhirnya sujudnya di kain yang ini bagian depan itu ya. Itu juga sama, karena dia sujud di benda yang bergerak sesuai dengan gerakannya dia. Kecuali contoh yang boleh itu bawa sapu tangan. Sapu tangan itu termasuk yang terpisah. Maka ketika misalkan sapu tangannya itu jatuh, kemudian dia sujud di sapu tangannya, tidak apa-apa. Karena itu termasuk benda yang terpisah, tidak nempel. Atau dia sujud misalkan di situ kotor, akhirnya tangannya dibeginikan, sujudnya di atas tangan. Tangan ini gerak tidak sesuai dengan gerakan kita? Gerak, tidak bisa. Mungkin tidak orang sujud seperti itu? Ya, mungkin saja banyak debunya, dia kan tenaga kesehatan, jadi menjaga kesehatan biar tidak menghirup debu macam-macam begitu. Begini sujudnya, maka tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, cari contoh-contoh yang lain bisa disamakan. Irtifa'u asafilihi ala alihi, bagian bawahnya itu harus lebih tinggi daripada bagian atas. Bagian atas itu termasuk kepala, pundak. Ini bagian atas. Kepala, pundak. Kepala dan pundak ini harus lebih rendah, dibanding pantat dan yang sekitarnya itu. Maka ketika ada orang sujud begini, ini misalkan contoh ini meja. Saya sujudnya begini. Sujudnya begini. Ini kan berarti bagian atas itu lebih tinggi daripada bagian bawah, maka tidak sah. Atau sejajar sama, itu juga sama, tidak sah. Antara kepala, pundak dan pantat ini sama, sejajar begini, itu juga tidak sah. Harus bagian atas lebih rendah daripada bagian bawah. Harus seperti itu. Kalau tidak, maka tidak sah. Yang kesembilan, at-tahamulu bi ra'sihi bihaitsu law sajada ala qit'ati kutnin langkabasat. Orang sujud itu harus agak ada tekanan sedikit. Tidak harus ditekan sangat keras. Di sini digambarkan, seandainya di depannya itu ada kapas atau ada kapuk, itu langsung otomatis ambles apa ya? Penyet gitu loh. Jadi kalau misalkan agak sedikit ditahan, walaupun nempel ke kapasnya, tapi kapasnya tidak bisa penyet, itu berarti tidak ada tekanan. Berarti agak sedikit ditahan urat-uratnya itu. Jadi walaupun nempel ke situ, walaupun nempel ke sini, tapi agak sedikit ditahan urat-uratnya itu, sehingga seandainya ada kapas tetap tidak penyet, maka tidak sah sujudnya. Dan termasuk hal yang sunnah itu terkait dengan sujud adalah pada saat kita sholat disunnahkan untuk melihat tempat sujud. Dari kapan? Dari kita takbir sampai salam itu disunnahkan untuk melihat tempat sujud. Kecuali pada saat kita tasyahud, maka pada saat kita menggerakkan jari, kita disunahkan untuk melihat itu, bukan melihat ke tempat sujud. Nah, saya kasih tahu cara menggerakkan jari yang sesuai dengan pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, walaupun yang lain juga tetap sah. Seringkali kita mungkin banyak kesalahan, walaupun kesalahannya tidak fatal, tidak sampai menyebabkan sholatnya batal. Tapi pada saat tahiyat itu, posisi tangan itu sebenarnya bagaimana? Apakah begini?
apakah begini apa bagaimana? Nah, saya tadi mempelajari dari beberapa keterangan, termasuk juga saya belajar dari salah satu teman saya di Pasuruan. Beliau mengkaji kitab fikih, di antaranya tadi menjelaskan tentang tasyahud. Jadi caranya itu begini. Tangan kita pada saat tasyahud itu begini. Kita kan seringnya begini ya. Maka yang lebih tepat bukan yang lainnya itu tidak benar ya. Tapi yang lebih tepat begini caranya. Ini agak dibeginikan, ini begini. Nah, caranya kelihatannya. Begini caranya. Rata-rata gimana? Kalau pada saat sebelum tasyahud begini. Atau mungkin ada sebagian begini. Ya, tapi semua itu ala kulli hal tidak sampai membatalkan sholat. Cuma kalau kita sudah tahu ilmunya dan pengen ngamalkan, pendapat yang paling kuat caranya seperti itu, begini. Baru nanti setelah itu ketika asyhadu alla ilaha illallah diangkat sedikit begini. Nah, dan itu pun posisi jari itu tidak lurus begini, tidak lurus dan juga tidak diangkat begini. Tapi agak sedikit membengkok ke bawah, agak merunduk begini. Nah, caranya begitu. Nah, pada saat ini jari diangkat begini, sunnahnya kita bukan ngelihat ke tempat sujud tapi ngelihat jarinya. Dalam mazhab Syafi'i itu jarinya cukup diangkat pada saat asyhadu alla ilaha illallah, tidak perlu untuk digerak-gerakkan begini. Karena ada kan orang yang sholat ininya digerak-gerakkan. Tapi kalau dalam mazhab Maliki itu digerak-gerakkan dan posisi tangannya begini. Posisi tangannya itu begini, bukan begini, tapi begini. Saya punya teman dari Tunisia, itu mazhabnya Maliki. Beliau menjelaskan kalau tasyahud itu begini gerakannya. Ada mazhabnya itu mazhab Maliki. Siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Makanya apa-apa itu paling enak tuh orang berilmu, tidak gampang nyalakan orang. Itu kok sholatnya begitu ya? Itu aliran sesat gundulmu. Mazhab Maliki itu begitu sholatnya. Mazhab Syafi'i ya bukan, enggak. Mazhab Syafi'i cuma satu kali gerakan begini, dan itu pun tidak lurus begini, juga tidak diangkat begini. Kalau diangkat begini, nanti dikira mau tanya begini. Nah, cukup begini saja, begini, agak begini, begitu. Nah, sebagian orang ada yang sholatnya itu memejamkan mata kan? Gimana sholat, hukumnya sholat memejamkan mata? Gimana hukumnya? Ada 5 hukum, ada 4 hukum sholat sambil memejamkan mata. Tapi secara umum memejamkan mata kalau tidak ada perlunya itu khilaful aula, menyalahi hal yang utama. Itu kalau bahasa ininya makruh tapi makruh ringan. Bahasa fikihnya khilaful aula itu makruh tapi makruhnya masih tingkatan ringan, itu khilaful aula. Secara umum aturannya kalau sholat itu makruh untuk pejamkan mata. Tapi ada satu kondisi memejamkan mata itu hukumnya sunnah. Ketika dia dengan memejamkan mata lebih khusyuk. Dan seperti ini tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi justru sebagian orang kalau dia menjamkan mata tambah ngayal kemana-mana. Ada kan? Dia sholatnya menjamkan mata tapi tambah mikir ini, mikir itu, berhayal ini, berhayal itu. Justru tidak sunnah bagi dia kalau seperti itu. Tapi bagi sebagian orang kalau dia menjamkan mata bisa lebih khusyuk, maka sunnah hukumnya. Jadi tidak perlu untuk ngelihat ke tempat sujud. Jangan lihat sajadah. Iya kalau dia sholatnya pakai sajadah. Kalau udah pakai sajadah kan kasihan. Bisa jadi menjamkan mata pada saat sholat hukumnya wajib. Contohnya apa? Menjamkan mata pada saat sholat hukumnya wajib. Misalkan sholat di masjid atau di musola atau di rumah, tapi di depannya itu masih ada jendelanya atau ada lubang-lubang yang sekiranya di situ buat lewatan orang. Misalkan yang sholat laki-laki, yang di depan rumahnya itu
semuanya berjenis kelamin perempuan, jadi sering buat kelewatan orang. Tidak pakai hijab semuanya. Ini kalau tidak pejamkan mata, membuat orang maksiat. Maka sholat dengan memejamkan mata bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Kenapa? Alasannya menghindar dari maksiat. Pas di situ ada sumurnya, jadi buat lewatan orang mandi perempuan. Gitu loh. Kalau ngelihat terus fokus ke depan pandangan, tambah dia melakukan maksiat. Maka memejamkan mata hukumnya wajib. Ada juga memejamkan mata itu yang hukumnya haram pada saat sholat. Apa contohnya? Contohnya apa? Menjamkan mata pada saat sholat hukumnya haram. Ketika dengan menjamkan mata dia akan mendapatkan bahaya. Contoh, pada saat sholat dia tidak menjamkan mata, ngelihat ke tempat sujud, ternyata tiba-tiba di situ ada lubang keluar ular. Wah, ini saya harus menjamkan mata biar kalau digigit tidak tahu gitu. Tidak boleh seperti itu. Hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa menyebabkan bahaya. Bisa-bisa dia benar-benar diwatok ular. Atau contoh yang lain, misal dia lagi sholat di terminal misalkan, sambil ngawasi barang bawaannya, barang-barang berharga. Ini kalau ngikuti pendapat bahwa memejamkan mata hukumnya sunnah, ini bisa berabe nih, karena khawatir barangnya hilang. Justru tidak dianjurkan. Kenapa? Karena untuk menjaga barang-barangnya agar tidak diambil sama orang. Jadi kalau ada orang sholat pejamkan mata, ada yang lebih ekstrim. Saya pernah dengar sebagian orang itu, tidak sah itu orang sholat kok sambil merem. Tidak ada pendapat yang mengatakan tidak sah itu. Paling-paling ya cuma makruh, paling-paling ya cuma haram, tapi tetap sah sholatnya. Tapi secara umum aturan standarnya itu adalah tidak disunahkan untuk memejamkan mata. Di antara kesunahan sujud, saya jelaskan sedikit saja. Di antara kesunahan sujud itu adalah secara berurutan meletakkan anggota sujud. Dari yang pertama adalah mana dulu? Lutut. Jadi sujud itu harus lutut dulu. Sunnahnya begitu. Tapi kalau tidak berurutan juga tidak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, kenapa tidak diamalkan kan begitu? Terutama kita masih muda. Kecuali yang sudah tua, mungkin dia sudah tidak bisa. Jadi sujud itu urutannya kita kan i'tidal begini kan, i'tidal. Terus sujud. Sujud itu ininya dulu begini. Kemudian baru tangan, baru kemudian dahi. Itu bagi yang bisa, terutama muda saya kira bisa. Kalau yang tua susah biasanya. Biasanya tangan dulu ya. Tangan begini. Apakah sah? Ada orang yang sudah berusia 160 tahun, dia sholatnya sama seperti orang yang masih muda. Seorang ulama bernama Abi Syuja, pengarang kitab Takrib. Itu beliau usia sekitar 160 tahun, tapi sholatnya sama seperti orang yang masih muda, dan anggota tubuhnya semuanya masih normal, tidak ada yang bermasalah. Penglihatannya masih tajam, kalau ngomong ini juga masih fasih, masih jelas. Sampai banyak orang penasaran, kenapa dengan usia yang sudah sangat tua 160 tahun kok masih normal semuanya? Kata Imam Abi Syuja itu, karena pada saat kecil saya menjaga diri anggota saya untuk berbuat maksiat sehingga aku dijaga sampai aku tua. Kata Abi Syuja. Makanya kitab Takrib itu kitab kecil, tapi pondok-pondok itu kalau tidak ngaji itu kayaknya tidak sah itu pondoknya itu. Karena beliau itu memang sangat luar biasa, pengarang kitab Takrib. Dan paling diantara kehebatannya,
banyak orang-orang yang mensyarahi kitab takrib ini. Sudah berapa puluh orang yang mensyarahi kitab takrib itu. Jadi seperti itu tata cara orang untuk sujud, dan disunahkan ketika sujud itu dipanjangkan sujudnya dengan syarat. Pertama, dia sholat sendirian. Yang kedua, atau dia sholat berjamaah tapi dengan makmum yang khusus. Dengan makmum yang khusus. Kalau ngimami sholat di masjid, apalagi pinggir jalan raya, tidak usah diamalkan itu. Sujud terlalu lama, tidak usah diamalkan. Orang itu kadang-kadang masih banyak keperluan, apalagi pinggir pasar, pengen cepet-cepet ke toko, apalagi ada jamaah yang bawa anak. Sudahlah, sujud yang standar saja. Kalau di rumah silahkan sampai 1 jam 2 jam tidak apa-apa. Kalau di masjid, ngimami di masjid, makmumnya beragam, jangan panjang-panjang, tambah menimbulkan fitnah. Karena otomatis makmumnya bukan makmum terbatas, kecuali di pondok. Makmum terbatas, makmum khusus yang kemungkinan mereka semuanya ridho. Kalau imamnya itu sholatnya, sujudnya dipanjangkan. Kalau di masjid-masjid janganlah, biasa-biasa saja sholatnya, biar tidak menjadikan fitnah. Itu beberapa aturan terkait dengan sujud. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam bishawab.